Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah yang karena nikmat dari Allah segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman. Kita semua dipanggil jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa pada makna yang sesungguhnya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita semua terwujudnya pertemuan ini ya, untuk melakukan dan atau melaksanakan sebuah sunnah yang begitu agung, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah fitrahnya para nabi, para rasul ya. Yang Rasulullah SAW katakan, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang berpaling, enggan, tidak mau mengerjakan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melakukan akdun nikah. Apa sih bekal dari pernikahan yang sesuai dengan syariat itu? Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang suami? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri agar kelak rumah tangganya nanti mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan di rumah tangganya, mendapatkan pahala yang besar. Karena nikah itu ibadah, maka sebuah ibadah harus didasari dengan ilmu. Tidak ada sebuah ibadah yang bisa kita lakukan tanpa ilmu. Betul? Segala ibadah harus didasari dengan ilmu. Maka bagi seorang suami hendaknya dia berilmu agar dia bisa membimbing istrinya, mendidik istrinya, mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid agar bertauhid kepada Allah, mengajarkan anak dan istrinya bagaimana agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerapkan norma-norma agama ya. Maka tidak mungkin seorang suami bisa mendidik dan mengarahkan istri dan anak-anaknya dengan pendidikan yang benar kecuali seorang suami telah berilmu. Maka saya mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Itu adalah tugas terbesar Anda, Saudara Ahmad ya. Bagaimana agar Anda bisa menuntun keluarga, istri dan anak-anak Anda menuju surganya Allah dan menghindarkan mereka dari neraka. Itulah agenda yang pertama jamaah sekalian. Bukan tugas seorang suami adalah bagaimana caranya membuat istrinya menjadi istri yang paling senang, paling banyak jalan-jalan, paling banyak perhiasannya. Bukan itu.
Membelikan anak-anak dan istri baju-baju yang branded, yang mewah, yang bermerek, bukan itu. Karena seringkali manusia ya, laki-laki dan perempuan, bahkan jauh sebelum mereka menikah, mereka merencanakan planning duniawi. Programnya sekian tahun, kita harus nabung sekian, kita harus punya rumah, kita harus punya mobil. Atau bahkan sebelum mereka menikah, mereka sudah lakukan itu. Tapi planning dunia saja. Program atau agenda mereka yang mereka pikirkan matang-matang sejak awal hanya agenda duniawi saja. Tetapi seringkali mereka tidak terfikirkan bagaimana agar nanti mereka selamat ketika menyeberangi sirat. Karena seluruh dari kita akan melewati neraka. Yang Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewati atas neraka jahanam. Dan semoga kita semua selamat. Tentunya kita harus berbekal dengan ilmu ya. Itulah nasihat pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya seiring berjalannya waktu, pasti seorang suami akan melihat kekurangan dari istrinya ya. Ada mungkin sedikit akhlak yang kurang baik, ada mungkin sedikit kekurangan yang ada pada istrinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira ya. Boleh jadi engkau membenci sesuatu ya. Akan tetapi bisa jadi di balik sesuatu yang engkau benci itu pada istrimu ada banyak kebaikan. Maka lihatlah kebaikannya. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa, perlakukan wanita itu dengan baik ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila', sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, kalau engkau paksa biar yang bengkok itu lurus, langsung seketika patah. Harus dengan hikmah, mengajarkannya harus dengan penyampaian yang baik. Menasehati istri itu harus dengan lemah lembut ya. Tegas, tetapi tetap terapkan lemah lembut agar segala sesuatu menjadi indah. Yang Rasulullah SAW sabdakan, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan sesuatu itu menjadi indah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan sesuatu itu menjadi tak elok, menjadi tidak baik kelihatannya. Karena dengan kekerasan, karena dengan kekasaran ya. Tetapi sesuatu itu dengan kelemah lembutan akan menjadi indah ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inna a'waja syai'in fil dhila'i a'lah, sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas ya. Fa idza dhahabta tuqimhu kasartahu, kalau engkau paksakan biar lurus akan pecah, akan patah. Tapi kalau dibiarkan juga akan semakin bengkok, akan terus bengkok. Kita pengen meluruskan tapi pelan-pelan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang suami. Kemudian sebuah nasihat ya, yang sangat penting untuk keduanya, bahwasanya di pernikahan ini terkadang kita harus pintar-pintar bertutur kata satu sama lain ya. Memilih kata-kata yang baik agar pasangan kita tidak tersinggung ya. Terkadang seorang suami gak cocok sama istrinya, kemudian dia langsung mengatakan saya benci sama kamu. Nah itu gak boleh ya. Itu tidak baik untuk keberlangsungan rumah tangga. Dan sebaliknya, dari seorang istri pun dilarang melakukan hal seperti itu. Pernah terjadi pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ya, seorang yang bernama Abu Azrah. Beliau dikenal sering menceraikan istrinya ya. Banyak terjadi perceraian pada zaman Umar bin Khattab, di antaranya pada Abu Azrah. Sehingga muncul di masyarakat sebuah rumor bahwasanya Abu Azrah ini adalah orang yang sering menzalimi istrinya ya.
sering menzalimi istrinya. Kemudian karena dia merasa dirinya terpojok, dia mengajak teman setianya agar main ke rumahnya, menziarahinya sebagai tamu. Tatkala sampai di rumahnya, dia ingin agar temannya ini bersaksi apa yang dikatakan oleh istrinya. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Anshuduki billah atubghidhinani?" Jawablah dengan jujur, bersumpahlah dengan nama Allah, apakah engkau membenciku? Itu yang dikatakan oleh Abu Azhar kepada istrinya. Dia bertanya kepada istrinya, tapi dia meminta dengan nama Allah. Kemudian istrinya mengatakan, "Lah, jangan kau suruh aku bersumpah. Loh, memang itu yang aku inginkan, kejujuran darimu," kata si suaminya ini. Kemudian istri menjawab, "Ya, memang. Demi Allah aku membencimu." Kemudian teman yang tadi sudah menjadi saksi, datanglah Abu Azrah kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian menceritakan apa yang terjadi. Dan beliau mengatakan, "Tanyalah kepada temanku Ibnul Arqam, ya Umar bin Khattab, ya Khalifah, wahai Khalifah. Tanya kepada temanku, dia sudah bersaksi apa yang terjadi di rumahku. Bagaimana istriku mengungkapkan kebenciannya kepadaku." Kemudian diperintahkan oleh Umar agar dipanggil istrinya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Ya fulana, apakah betul engkau yang mengatakan bahwasanya engkau membenci suamimu dengan terang-terangan?" Kemudian dikatakan, "Ya wahai Umar, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku memang mengatakan itu karena dia memintaku dengan nama Allah sehingga aku berterus terang. Karena aku tidak mungkin berbohong dengan nama Allah." Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Bohonglah sedikit, ya. Berbohonglah sedikit untuk menyenangkan hati suamimu, ya. Jangan sampai kita terlalu jujur karena ada sesuatu yang tidak kita suka pada pasangan kita sehingga itu bermudarat, berefek negatif untuk rumah tangga, ya. Makanya perlu rayuan-rayuan, gombalan-gombalan. Itu adalah kebohongan yang diperbolehkan di dalam syariat. Seseorang berkata untuk merayu istrinya, untuk menyenangkan hati istrinya, mengatakan kebohongan tidak masalah. Dan sebaliknya, berlaku sebaliknya, seorang istri mengatakan kebohongan untuk menyenangkan hati suaminya, untuk merayu suaminya, itu tidak masalah. Ya. Kemudian nasihatku untuk mempelai wanita, saudari Desi, hendaknya taatilah perintah suamimu. Apapun perintahnya selama tidak menyangkut agar Anda bermaksiat kepada Allah, taatilah. Selama itu bukan perintah untuk mendurhakai Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, taati apapun itu. Selama itu kau mampu, lakukanlah semampumu. Karena pintu surga seorang wanita itu mudah, ya. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innama huwa jannatuki aw naruki." Suamimu itu surgamu atau nerakamu, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang perempuan itu, seorang istri itu salat yang 5 waktu dia kerjakan, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa itu bulan Ramadan 1 bulan penuh, ya. Dilakukan puasa Ramadan itu, ya. Kemudian wa hafizat farjaha, dan dia jaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha wa ata'at zawjaha fi riwayah, ya. Dan dia taat kepada suaminya. Dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam pintu surga, terserah dari pintu mana engkau ingin masuki. Jadi itu adalah kunci dari rumah tangga yang penuh dengan kebaikan, ya. Kerjakan perintah Allah, taat kepada suami, insya Allah engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup nasihat ini. Semoga kita bisa mempraktikkan hal-hal yang baik dari yang saya sampaikan, ya. Semoga Allah memberi kita taufik kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah, ya. Kemudian
Allah memberikan kemudahan-kemudahan beserta keridhaannya untuk pasangan saudara Ahmad dan saudari Desi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.